Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Nisnya Aminah dengan NIM 10125 dari program studi S1 Manajemen di Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Tujuan Hidup Manusia. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mendeskripsikan hakikat ibadah dalam Islam secara terperinci, dan kedua, untuk menjelaskan bagaimana implementasi ibadah dalam kehidupan seseorang muslim. Yang ketiga, untuk menguraikan konsep tujuan hidup manusia menurut Al-Quran. Adapun metode penelitian yang digunakan, yang pertama metode deskriptif, yaitu untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep-konsep ibadah. Ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail sehingga pembaca benar-benar memahami nuansa-nuansa konsepnya. Adapun metode analisis komparatif, dan yang terakhir, studi literatur yang ekstensif. Adapun ibadah dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan dimensi manusia. Yang pertama, ibadah hati atau ibadah qalbiyah. Ini adalah ibadah yang terjadi di dalam relung hati seseorang. Termasuk dalam kategori ini adalah cinta kepada Allah, takut kepada Allah, keikhlasan dalam menjalankan amal, dan tawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, yang kedua, ada ibadah lisan atau ibadah lisannya, yang dimana ini adalah ibadah yang dilakukan melalui ucapan teman-teman, seperti berdoa dan juga bersolawat. Dan yang ketiga, ibadah fisik atau ibadah badannya. Ini adalah ibadah yang melibatkan dan juga anggota badan kita. Nah, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, dan berbakti kepada orang tua. Nah, selain dibagi menjadi 3 jenis, berdasarkan dimensi manusia, ibadah juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori besar, yaitu ada ibadah mahdoh, yang dimana mahdoh berarti khusus atau spesifik. Jadi, ibadah mahdoh adalah ibadah yang bersifat ritual khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, adapun ibadah ghairu mahdoh, yang berarti ibadah yang bersifat umum atau tidak terbatas pada tata cara tertentu. Ibadah ghairu mahdoh mencakup semua amal kebaikan yang dicintai Allah, seperti bekerja, menanam, berbuat baik kepada sesama, dan juga membantu yang membutuhkan, dan sebagainya. Nah, adapun cakupan ibadah yang lebih luas. Nah, menurut saya, yang sangat inspiratif dari pemahaman Islam tentang ibadah, cakupannya yang begitu luas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang pertama, menyingkirkan diri dari jalan ibadah Allah, dari jalan adalah ibadah. Nah, yang kedua, bekerja mencari nafkah yang halal, dan ketiga, menanam tanaman yang bermanfaat, itu juga merupakan sebuah ibadah. Adapun tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia memiliki 2 posisi yang unik dan sekaligus bertanggung jawab. Pertama, dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, manusia adalah seorang hamba Allah. Posisi ini mencerminkan ketakutan akan Tuhan, ketaatan, dan rasa syukur kepadanya. Sebagai hamba, manusia memahami bahwa dia bukanlah pemilik, tetapi seorang pengabdi yang harus menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Kedua, dalam hubungan horizontal dengan alam semesta, manusia adalah khalifah atau pemimpin, yang dimana Al-Quran secara eksplisit menceritakan bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Nah, yang ketiga, tanggung jawab kekhalifahan ini sangat berat. Manusia dipercayai untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah. Ini bukan semata-mata menambah kemakmuran material, tetapi menciptakan suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Nah, adapun kesimpulan dari semua artikel tersebut adalah, yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan tujuan yang sangat agung. Ini bukan kebetulan atau tanpa tujuan ya teman-teman. Bagi Allah, dalam kebijaksanaannya yang sempurna, menciptakan manusia untuk maksud yang mulia. Yang kedua, ibadah memiliki makna yang sangat luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Yang ketiga, semua aktivitas positif dalam rangka mengabdi kepada masyarakat adalah ibadah. Dan keempat, ibadah terdiri dari kategori yang merupakan ibadah mahdoh yang ritual dan ibadah ghairu mahdoh yang bersifat umum. Cukup sekian presentasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.